Fasilkomers, selamat datang di acara Berbisik, Berbincang Asik. Bersama saya Robiatur Adewia. Di sini saya bertindak sebagai host. Di acara Berbisik kali ini, di season 5, yang seasonnya gak kalah asik dan gak kalah seru dari season-season sebelumnya. Di season 5 kali ini, di episode 1, kita akan membahas tentang kepengurusan baru BEM Fasilkom 2024. Pasti teman-teman Fasilkomers pada penasaran kan tentang kepengurusan baru BEM Fasilkom 2024? Nah, di sini saya sudah bersama narasumber dari BEM Fasilkom 2024. Di sini ada Ketua Umum BEM Fasilkom 2024 dan ada Wakil Ketua Umum BEM Fasilkom 2024. Halo Kang, gimana kabarnya? Baik. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman Fasilkomers? Boleh, oke. Mungkin yang pertama, perkenalkan, nama saya Dharma Fauzan Wibowo. Saya dari Prodi Informatika. Sekarang saya di semester 6. Saya di sini sekarang alhamdulillah dipercaya untuk menjadi Ketua Umum di BEM Fasilkom 2024. Dan perkenalkan, nama saya Akbar Nugraha Adiwiyati, akan angkatan 21 sama seperti Kang Dharma, dan saya di sini jadi Wakil Ketua Umum BEM Fasilkom 2024 menemani Bang Dharma. Nah, teman-teman Fasilkomers udah pada kenal kan sama Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM Fasilkom 2024. Nah, untuk sekarang kita akan ngebahas ke nama kabinetnya nih Kang. Kita tahu nama kabinet dari BEM Fasilkom 2024 itu adalah Kartala Satya, betul Kang? Betul. Oke, untuk filosofi dari nama kabinet itu sendiri, pasti nama kabinet ada filosofinya dong Kang? Pasti ada. Ya, untuk filosofinya itu apa Kang? Boleh diceritakan ke teman-teman Fasilkomers yang pastinya bakal penasaran sama nama kabinetnya. Siapa nih yang mau jawab? Boleh, gue dulu. Oke. Mungkin pertama, nama kabinetnya itu Kartala Satya. Nah, diambil dari dua suku kata, yaitu Kartala dan Satya. Kartala itu artinya cahaya dan Satya itu artinya kebenaran. Nah, cahaya ini menggambarkan komitmen untuk BEM 2024 itu sendiri untuk mencerahkan intelektual yang ada di Fasilkom. Dan untuk poin yang kedua, yaitu Satya, itu mencerminkan komitmen kita di BEM ini untuk bekerja sama dengan seluruh elemen yang ada di Fasilkom maupun di luar Fasilkom, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan dari BEM Fasilkom dan mahasiswa yang ada di Fasilkom itu sendiri. Wah, teman-teman Fasilkomers, filosofinya bagus sekali ya. Oke, karena kita udah tahu nih arti dari filosofi Kartala Satya itu apa, selanjutnya kita tanya lagi nih kepada Kang Dharma selaku Ketua Umum. Kang kan Akang di BEM ini pasti memiliki anggota yang tidak sedikit dong. Nah, gimana cara Akang biar memberikan chemistry antar anggota, biar anggota itu saling memiliki chemistry gitu. Karena chemistry di dalam suatu organisasi itu pasti dibutuhkan kan Kang untuk kekompakan organisasi tersebut. Bagaimana cara Kang untuk membangunnya? Untuk membangun itu sendiri ya, sebenarnya yang saya lakukan itu lebih ke pendekatan secara persuasif. Gimana caranya? Yang pertama tuh saya memposisikan diri saya tuh bukan cuma sebagai pemimpin atau ketua, tapi juga saya berusaha buat ke teman-teman anggota tuh sebagai teman mereka, teman main mereka. Jadi supaya mereka tuh punya pandangan bahwa sebenarnya kita nih sebagai BEM tuh bukan cuma soal ormawa loh, tapi kita juga sebagai teman sekaligus saudara. Jadi dengan ikatan itu bisa ngebangun ikatan yang lebih kuat lagi buat BEM-nya. Wah, keren sekali. Pasti nih anak-anak BEM pada kompak-kompak kalau kayak gitu Kang. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih ke Wakil Ketua Umumnya. Untuk selanjutnya, inovasi apa aja yang akan terapkan di Kartala Satya sekarang? Sebelumnya untuk dari internal sendiri kita udah membuat suatu inovasi di mana di internal itu kan nanti bakal ada ketua pelaksana, sekretaris pelaksana, dan bendahara pelaksana
untuk program kerja BEM Fasilkom Unsika. Nah, kita pastinya mereka kan masih banyak yang belum pernah jadi BPH acara. Dan di sini sekarang kita punya inovasi untuk melakukan inkubasi terlebih dahulu untuk teman-teman BPH acara agar nantinya mereka sudah punya bekal awal untuk menjalankan si acara-acara ini. Nah, setelah itu, setelah inkubasi akan tetap dikawal oleh steering komite untuk nantinya mereka menjalankan acaranya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai tadi kita membahas tentang acara. Pasti di BEM Fasilkom ini ada program kerja dong tentunya. Nah, di program kerja BEM Fasilkom sekarang, BEM Fasilkom Kartalasate ini ada gak program kerja yang difokuskan? Dan kenapa alasannya memfokuskan program kerja tersebut? Oke, terkait dengan program kerja ya, tentu salah satu program kerja yang akan kita fokuskan itu terkait dengan kaderisasi. Kenapa? Karena yang pertama, kaderisasi ini tuh sebagai langkah awal kita untuk meregenerasi teman-teman mahasiswa yang akan masuk ke fakultas, terutama mahasiswa baru, supaya mereka tuh bisa beradaptasi dan lebih mengenal gitu tentang lingkungan-lingkungan yang ada di Fasilkom. Kemudian untuk program kerja yang kedua, kita itu memfokuskan tentang program-program kerja yang ada di internal. Seperti apa? Seperti contohnya itu program-program kerja yang fokus untuk memanajemen SDM. Seperti contoh program kerja baru kami yaitu Bursa Proker. Kemudian ada BFA juga yang sedang kami optimalkan. Dan yang terakhir, kita berusaha buat membuka pandangan teman-teman mahasiswa supaya bisa lebih terbuka dan juga bisa lebih open kepada isu-isu yang ada di Indonesia, supaya mereka tuh bisa berpikir lebih kritis dan bisa lebih peduli kepada lingkungan, terutama di lingkungan Kerawang dan juga Indonesia, seperti itu. Oke. Tapi mungkin tambahin aja ya sedikit. Kita sebagai pemimpin memfokuskan itu nggak cuma untuk spesifik di beberapa program kerja saja. Kita juga perlu memfokuskan kepada program-program kerja yang ada seluruhnya di BEM Fasilkom ini. Karena keberhasilan dan kelangsungan si acara ini itu menjadi tanggung jawab kita juga sebagai pemimpin, seperti itu. Oke, baik. Keren sekali teman-teman Fasilkomers. Oke nih Kang, masih membahas tentang program kerja. Tadi saya dengar-dengar ada Bursa Proker ya. Nah, saya ingin tahu dong, apakah Bursa Proker ini ada di tahun sebelumnya atau tidak? Atau apakah di tahun ini itu ada program kerja yang baru yang belum ada di tahun sebelumnya? Dan apa alasan adanya program baru tersebut? Dan benefit buat kitanya tuh apa gitu loh Kang? Oke, izin jawab ya. Jadi kita mulai dulu dari alasan kenapa Bursa Proker ini dibuat. Jadi sebenarnya ini tuh salah satu hasil evaluasi kita dari kepengurusan tahun lalu, bahwa sebenarnya teman-teman di lingkungan panitia ini banyak yang kesulitan dalam memanajemen waktu, terutama memanajemen waktu ketika mereka tuh akan menjalankan dari satu proker ke proker lain. Itu kenapa alasan bahwa Bursa Proker ini tuh sekarang dibentuk. Kemudian alasan selanjutnya kenapa Bursa Proker ini dibentuk, karena kita sebagai BEM Fakultas ingin membantu teman-teman buat mewadahi supaya teman-teman bisa mendapatkan SKP secara merata. Kayak yang teman-teman tahu, sekarang kita punya sistem baru, yaitu sistem SKP sebagai salah satu syarat untuk kita menjalani kelulusan. Nah, kira-kira proker apa aja sih yang ada di dalam Bursa Proker ini? Nah, untuk teman-teman yang akan menjadi panitia, kita tuh ada 4 proker yang akan kita tawarkan ke teman-teman. Yang pertama itu kita ada PKKMB, salah satu rangkaian kaderisasi, kemudian ada LKMM, dan yang ketiga itu ada konver. Nah, yang terakhir akan kita tutup dengan inaugurasi. Wah, itu kan teman-teman, berarti jangan lupa ada proker baru di BEM Fasilkom ini, yaitu Bursa Proker. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan ajukan ke Kang Akbar. Untuk tentang masalah mahasiswa Fasilkom pasti butuh dong tentang
butuh informasi tentang isu-isu yang ada di kampus. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara pendekatan BEM Fasilkom untuk memberitahu kepada mahasiswa Fasilkom Unsika tentang isu-isu baru yang ada di kampus ini? Nah, caranya sendiri, sebenarnya kita punya satu lagi program kerja yang kita bawa di kepengurusan sekarang, yaitu SLIM atau Seminar Literasi Intelektual Mahasiswa. Nah, nanti di seminar itu akan didatangkan pemateri-pemateri yang membahas tentang isu-isu atau tentang literasi dan intelektual. Nah, nantinya bakal ada semacam group discussion gitu untuk nantinya si mahasiswa ini menganalisis langsung permasalahan dan isu apa yang terjadi. Misal isu BBM, mereka nanti akan menganalisis apa yang jadi akar permasalahan, apa yang harus menjadi solusi, dan apa sikap yang akan mereka bawa nantinya gitu. Nah, dan juga kita akan memberikan ruang untuk teman-teman mahasiswa untuk ikut juga dalam kajian terbuka, kajian general yang diadakan oleh Departemen Kastrat. Seperti itu. Oke, itu teman-teman, semoga terjawab ya. Dan selanjutnya, nah, seperti yang kita ketahui, BEM itu sebagai jembatan antara mahasiswa dan kampus tentunya. Nah, pasti di dalam kampus itu selalu ada konflik-konflik dong, entah itu antar mahasiswa, entah itu antar kampus atau antar organisasinya mungkin. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara BEM atau akang-akang di sini untuk menanggulangi kasus tersebut? Nah, untuk perbedaan pendapat tadi juga kita fasilitasi di kajian general, karena melihat dari beberapa kali kajian general yang diadakan oleh Kastrat baru-baru ini, itu memperlihatkan adanya perbedaan pendapat dari mahasiswa. Ada mahasiswa yang melihat dari sudut permasalahan dari sudut mahasiswanya, dan ada juga mahasiswa yang mengambil dari sudut pandang universitas sendiri gitu. Misal contohnya di SKP. Nah, di sana nanti argumen-argumen dan perbedaan pendapat mereka itu mereka sampaikan secara langsung, dan harapannya akan membuahkan solusi yang nantinya bisa kita pakai untuk menjadi bahan hasil kajian dari kajian general itu. Oke, teman-teman. Selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi. Pasti akan di depan ini punya rencana dong buat BEM selanjutnya itu bakal dibawa kemana. Nah, saya mau nanya ke Kang Dharma selaku Ketua Umum. Rencana jangka panjang apa yang Kang Dharma akan capai untuk kepemimpinan Kang Dharma selama menjabat 1 tahun ke depan ini? Oke, mungkin yang pertama tentu salah satu tupoksi utama dari BEM yaitu mengadvokasi. Jadi kita tuh akan melakukan pengoptimalan terhadap advokasi terutama di lingkungan fakultas. Kemudian kita juga sedang merencanakan sebuah sistem untuk membantu meregenerasi internal dari BEM, terutama untuk teman-teman angkatan depan yang akan berminat nantinya ketika masuk ke dalam BEM. Kira lagi? Oke, menarik banget ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Tentang harapan-harapan dari, saya sekarang tanyanya kedua-duanya ya. Harapan-harapan dari Kang Dharma dan Kang Akbar sendiri untuk BEM ke depannya. Bisa langsung dimulai dari Kang Dharma. Harapannya ya, tentu karena kita berdua ya, karena dari saya dan dari Kang Barto ini, Kang Akbar ini dari Adkesma, tentu kita punya harapan supaya teman-teman nantinya ketika memiliki masalah administrasi bisa kita advokasi dengan maksimal dan juga menemukan jalan tengah yang terbaik untuk kita, untuk teman-teman dan juga untuk universitas.
Kemudian harapannya BEM di tahun ini tuh bisa menjadi penjaga keharmonisan, harmonisasi dari teman-teman di fakultas, dari segala elemen, mulai dari elemen sivitas, organisasi, maupun dari pihak mahasiswa dan pihak luar di fakultas. Oke, sekarang dilanjut harapan dari Bang Akbar sendiri. Ya, mungkin karena tadi Bang Dharma udah nyampein harapan untuk umum, saya bakal lebih menyampaikan harapan untuk internal itu sendiri. Karena kan wakil bidangnya lebih ke internal. Harapan saya untuk internal BEM 2024 adalah terjalinnya komunikasi dan saling bekerja sama antar internal maupun itu antar anggota atau antar bidang itu sendiri. Karena BEM sendiri adalah organisasi, dan organisasi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa nantinya bidang Kominfo berjalan sendiri atau bidang yang lainnya berjalan sendiri. Kita perlu bersama-sama dan menyatukan kekuatan untuk Fasilkom yang lebih baik. Wah, keren banget kan teman-teman Fasilkomers. Oke, sekarang gak kerasa nih Kang, udah pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaan yang terakhir, ada gak sih pesan dari akang-akang ini buat para Fasilkomers atau anak-anak Fasilkom nih yang nantinya bakalan ikut BEM tahun depan? Pesan-pesannya nih buat Fasilkomers, silakan. Mungkin dari yang megang internal dulu. Mungkin pesannya pertama, daftar dulu biar kalian nanti ngerasain cara berorganisasi di mahasiswa itu seperti apa, dan khususnya di BEM fakultas itu sendiri. Nah, nanti setelah masuk cari sebanyak-banyaknya ilmu dan cari sebanyak-banyaknya soft skill dan hard skill yang bisa kalian dapatkan di BEM itu sendiri. Dan perlu diingat, mungkin BEM itu adalah organisasi non-profit, jadi kita bekerja secara sukarela dan secara sosial gitu. Karena kita di BEM sendiri kan tentang kesejahteraan mahasiswa dan advokasi itu lebih diutamakan gitu tupoksinya. Jadi nanti kalian akan menjadi pembantu dan penjaga mahasiswa yang ada di Fasilkom itu sendiri. Gitu. Boleh, Kang. Kayak yang tadi udah dibilang sama Kang Akbar, jadi BEM sendiri itu adalah organisasi non-profit, yang mana berarti secara kasarnya kita sebagai BEM ini bekerja secara sukarela. Nah, pesan dari saya, mudah-mudahan teman-teman yang berminat di BEM nanti bisa memiliki ketulusan dan juga memiliki niatan baik untuk membantu teman-teman dalam hal mewadahi, mengadvokasi, dan menjaga teman-teman fakultas kita untuk bisa berkuliah dengan lebih baik lagi dan berkuliah dengan nyaman, supaya kita bisa menjadi salah satu fakultas yang bisa diperhitungkan oleh universitas dan fakultas-fakultas lainnya. Mungkin ada satu lagi, kita juga punya program kerja yang dimana teman-teman nanti yang mau masuk BEM itu bisa belajar dulu ke program kerja kita, yaitu ada BFA atau BEM Fasilkom Academy. Betul banget. Ya. Mungkin teman-teman yang nantinya mau nyobain kira-kira gimana sih rasanya jadi BEM, gimana sih rasanya jadi Sospol, Adkesma, atau gimana rasanya jadi media di BEM. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa langsung daftar aja ke program BFA kalau misalkan open recruitment-nya udah dibuka, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kang. Gak kerasa nih, karena sekarang udah pertanyaan terakhir dan udah dijawab. Mungkin cukup sekian buat berbisik di season 5 episode 1 kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan akang-akang ini. Saya selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.